Halo teman-teman semuanya, kenalin, namaku Avan. Di video pertamaku ini, aku bakalan menceritakan sebuah film yang berjudul Flight, mengisahkan seorang pilot yang mengalami kecelakaan pesawat hingga menyebabkan banyak penumpangnya meninggal. Nah, kira-kira kenapa kecelakaan pesawat ini bisa terjadi? Apa karena kerusakan mesin? Apa si pilot yang koplok? Apa ada hal lain? Buat tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Di pagi hari yang dingin dan cuaca mendung, bangunlah seorang pilot yang telah melewati malam bersama dengan pramugari cantik. Ia bernama lengkap William Whittaker, yang biasa dipanggil Whip. Merupakan seorang pilot senior yang sudah memiliki ribuan jam terbang. Saat itu, si Whip nih habis tidur bareng sama pramugarinya yang bernama Katrina Marquez. Whip kebangun karena ditelepon mantan istrinya yang minta uang kuliah buat anaknya. Fun fact-nya adalah Whip sendiri merupakan seorang pecandu narkoba serta minuman beralkohol tingkat tinggi dengan status sudah bercerai dan memiliki satu anak. Emang parah si Whip ini. Kebetulan juga di hari itu ada jadwal penerbangan. Sebelum berangkat, tidak lupa ia minum alkohol sama ngisep bubuk putihnya. Srot gitu kan. Dan terlihat hal tersebut sudah biasa ia lakukan. Sampainya di pesawat, Whip langsung mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan sejauh ini, Whip kelihatan baik-baik aja, gak kayak orang make. Dengan cuaca yang kurang baik, penerbangan pun dilaksanakan bersama dengan seorang co-pilot yang bernama lengkap Ken Evans. Yeah, Ken Evans. Whip Whittaker. Nice to meet you. My pleasure. Di sini terlihat pada wajah si Ken kelihatan gelisah, yang mungkin karena dia ngerasa kalau si Whip nih sepertinya sedang kelelahan. Ya tidak dalam kondisi fit lah pokoknya. Padahal kita tahu kalau si Whip habis minum sama make ya kan. Check. Oh, thank you. And your ass. Thank you. Sementara itu, mari kita berpindah ke adegan lain, di mana ada seorang wanita bernama Nicole yang sedang sakau dan saat Sementara itu, mari kita berpindah ke adegan lain, di mana ada seorang wanita bernama Nicole yang sedang sakau dan sangat memerlukan narkoba. Ia pun bermaksud bertemu dengan kenalannya yang merupakan produser film Ahem Ahem untuk membeli obat terlarang. Dengan memohon untuk diberikan obat, Nicole pun ditawari untuk memerankan konten biru yang sebentar lagi bakalan dibuat. Nick, do you have any? Tiki, that's your name. Tapi Nicole menolaknya. Ia juga merasa tersinggung karena harga dirinya seperti direndahkan. Namun kenalannya segera meminta maaf dan langsung memberikan obat ke Nicole yang sedang sakau secara cuma-cuma. Kembali ke penerbangan, pesawat yang sudah berada di tengah awan mengalami turbulensi hebat saat itu. Whip dengan pengalamannya segera mengusahakan agar pesawat keluar dari tumpukan awan di cuaca buruk tersebut. Namun karena kecepatan yang Whip tambahkan untuk mengeluarkan pesawat membuat Ken selaku co-pilot merasa takut karena kecepatan pesawat melebihi batas wajar. We're approaching our maximum airspeed. Damn right. We need the speed to punch through this crap. Just work with me. You're overspeeding, sir. Trying to get out of this shitty air, if that's all right with you. Whip pun mengatakan bila hal tersebut perlu dilakukan agar pesawat cepat keluar dari kumpulan awan. Dan akhirnya pesawat bernomor 227 pun berhasil keluar. Settle down. Di tempat berbeda, Nicole yang sudah kembali ke tempat kosannya harus menghadapi bapak kos yang menagih pembayaran yang sudah menunggak.
tampak beban hidup Nicole sedang sangat berat karena selain dia ketergantungan obat terlarang, ia juga terlilit hutang. And the occupant is not current on her rent. Alright, I have your rent. I will bring it down to you, okay? Pesawat yang berhasil keluar dari badai tersebut kemudian terbang dengan normal kembali. Namun pelayanan makan dan minum tidak disediakan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ladies and gentlemen, I'm Captain Whitaker. If you look up, you'll maybe it has something to do with the beating upon the Gators last fall. Yang mengejutkan adalah ketika Whip sedang menginformasikan hal tersebut, tangannya dengan handal meracik minuman yang seharusnya sebagai pilot Whip tidak boleh menerbangkan pesawat dalam keadaan mabuk. Emang kelakuan. Get a little cranky, so we're gonna ask that you remain in your seat. We fastened around you. Sementara Nicole yang sebelumnya sudah mendapatkan obat terlarang segera mengeksekusinya. Kemudian penerbangan yang tinggal beberapa menit lagi untuk mendarat tiba-tiba muncul masalah teknis dengan rusaknya pengendali yang berfungsi untuk mengarahkan pesawat naik maupun turun. The elevator feels really stiff, sir. Kepanikan pun melanda seisi pesawat. Whip pun meminta pramugari yang bernama Margaret untuk menginformasikan kepada penumpang untuk tetap di kursinya dan menggunakan sabuk pengaman. All right, Margaret, get everybody strapped in. Get everybody strapped in tight. Ladies and gentlemen. Power back! Power back! Ladies and gentlemen, fasten your seatbelt now. Posisi pesawat pun semakin menukik ke bawah serta pesawat tersebut tidak bisa dikendalikan. Bayangin bro, apa nggak panik kalau kondisinya kayak gini? Center, this is Southjet 227. We've lost our pitch control. The backup pumps. That is affirmed. Kemudian dengan mengaktifkan rem kecepatan serta menurunkan roda, harapannya kecepatan pesawat akan berkurang. Tapi apa yang terjadi? Pesawat tetap melaju kencang. We're gonna need drag. I want you to throw out everything you got. The speed brake, everything. Here, speed brake. Margaret menginformasikan pada penumpang agar bersiap untuk hantaman. Margaret pun diminta bantuannya untuk menekan tuas yang berada di samping Whip karena co-pilot tidak bisa menjangkau tuas tersebut. I see if you can reach it. I can't reach it, sir. Fred, Margaret. Oh, you see it? Yeah. 2, 3. Co-pilot yang masih belum mengetahui jikalau pesawat akan dibalik segera terkejut. Namun memang di kondisi seperti ini, Whip juga tidak ada waktu untuk menjelaskan maupun untuk berdebat. Oh Lord, we're coming out of 7,000. I see nothing but houses. Evan, listen to me. Nose down. Hey, trim down. What are you gonna do? Margaret. Okay, when I tell you. Wait, sir. What are we doing? Why would I trim down? We're gonna roll it. What do you mean roll it? Dengan ketenangannya, Whip mengizinkan Margaret untuk memberi pesan terakhir buat anaknya melalui black box. Black box. Say I love you. I love you, Trevor. You be a good boy. Mommy loves you. Okay, here we go. Keadaan pun bertambah kacau ketika salah satu rekan Katrina terbentur saat mencoba menutup bagasi yang terbuka, sehingga saat pesawat menghentak menyebabkan pramugari tersebut terbentur dan pingsan. Saat proses membalikan pesawat, ada seorang anak kecil yang terlepas dari kursinya. Katrina pun mau tidak mau melepas sabuknya untuk segera membantu anak tersebut agar kembali ke kursinya. Di posisi terbalik, Whip menemukan lapangan untuk mendarat darurat. Ia kemudian membalikan pesawat ke posisi semula dengan sisa-sisa kekuatan yang dimiliki pesawat tersebut. Namun, di saat proses membalikan pesawat, Katrina sempat terbentur karena sedang tidak memakai sabuk pengaman. All right, we're not gonna make that. Our engines are burning up. I see a field and a road ahead. Margaret, full power. Pesawat yang sudah kembali ke posisi normal bersiap untuk mendarat. Terlihat pelan memang, namun hantaman ketika pesawat menyentuh tanah sangatlah kuat. Let it roll. Are we gliding? Brace. Brace for impact. Saat Whip mulai tersadar, di sana sudah ada seorang pria bernama Charlie Anderson.
feeling, Whip? Ia mengatakan bahwa Whip telah melakukan hal hebat dan berhasil menyelamatkan banyak nyawa. Charlie juga menyampaikan dari 102 orang yang berada di pesawat, 96 orang selamat. Disayangkan 6 orang yang tidak selamat, yaitu 2 awak dan 4 penumpang. Board, including the flight crew, 96 of them survived. 2 crew, 4 passengers. Whip pun bertanya siapa awak yang menjadi korban. Namun Charlie tidak bisa kasih tahu karena sebenarnya secara prosedur ia dilarang melakukan kontak awal oleh Dewan Keselamatan Transportasi. So just have it done. All right. Tidak lama kemudian, Dewan Keselamatan pun masuk. Di awal, mereka mengambil keterangan medis resmi dari pihak rumah sakit, di mana dokter menyatakan Whip dalam kondisi yang relatif baik. We're going to keep the patch on for a few days, just as. Lalu Dewan Keselamatan melanjutkan dengan pertanyaan apakah Whip mengingat semua kejadian di penerbangan tersebut. Whip pun menjawab dia masih mengingat semua kejadian dari awal sampai pesawat itu jatuh. Dari keterangan resmi, Dewan Keselamatan dinyatakan 2 awak yang meninggal. Salah satunya yaitu Katrina Marquez. Sudah bisa ditebak, Whip pasti merasa terpukul begitu tahu hal ini. Charlie bilang kalau Trina tewas karena gak pakai sabuk pengaman. Alasannya ya tadi, Trina berusaha menyelamatkan seorang anak kecil. She wasn't strapped in. Reporter she was assisting the kid. Charlie yang menjabat sebagai serikat pekerja menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu mendampingi Whip melewati masalah ini sekaligus memang Whip dan Charlie udah lama kenal. Whip bilang ke Charlie kalau penyebab kecelakaan tersebut yaitu karena sesimpel kondisi pesawatnya buruk, ya agak layak jalan lah. Plane was fucked, Charlie. It was dumb. Besok paginya, Whip kedatangan sahabatnya yang bernama Harling. Ternyata si Harling ini bandar narkoba. Selayaknya bandar, Harling pun membawakan keperluan yang dibutuhkan oleh Whip, seperti tembakau, serta memberitahu jika saat ini Whip sudah terkenal karena beritanya sudah ada di TV nasional dan banyak wartawan yang menunggu di depan rumahnya. Harling yang bermaksud memberikan obat terlarang serta minuman beralkohol pun ditolak oleh Whip. Di sini terlihat Whip sudah ingin berubah karena kecelakaan pesawat yang menimpanya. Emang gitu ya manusia, harus kena musibah dulu baru tobat dah. You smoke your nuts off, champion. Hell, check this. It's all for video. This outside your con. I know my customer. Take the vodka with you. Pada tengah malam, Whip yang kaget karena suara petir dan berencana sebat sebelum tidur kembali. Whip jalan tuh ke tangga darurat biar bisa sebat ya kan. Nggak taunya dia ketemu sama Nicole. Devious minds think alike. Bagi yang penasaran kenapa Nicole bisa ada di rumah sakit juga, kita mundur dulu ke belakang. Jadi pada saat Whip ngebalikin pesawatnya tadi pagi, bertepatan juga sama Nicole yang saat itu lagi OD atau overdosis obat-obatan. Yang karena hal itu, si Nicole nih dibawa ke rumah sakit sama bapak kos. Nicole sempat ingin pergi, namun akhirnya tidak jadi dan mereka pun merokok dan mengobrol di sana. Were you on that plane? Ternyata bukan hanya mereka berdua saja yang mau merokok. Ada pasien kanker stadium akhir yang juga datang karena mencium bau asap rokok. Dengan santainya si mas-mas gundul ini meminta sebat bos. Ia bercanda kalau penyakit kankernya bakalan kena kanker saat merokok. Jadi seperti dia udah gak peduli lagi lah, mau kanker mau apa, sebat aja lah. Whip sendiri mulai tertarik sama Nicole dan berjanji akan menemuinya saat sudah sembuh. Setelah diperbolehkan pulang, bisa dibilang cinlok lah mereka. Where you live, Nicole? You want to come visit me? It's Luxembourg Bankhead, near the bus station. Whip yang diantar Harling segera menuju rumah ayahnya yang telah lama tidak dihuni di daerah pinggiran kota.
Hal tersebut Whip lakukan karena apartemennya sudah dikelilingi oleh wartawan. Whip yang memutuskan untuk tidak lagi minum alkohol dan obat-obatan terlarang, segera membuang semua botol dan kaleng minuman yang ada di rumahnya. You staying with me down? I'm sure I want to stay. Pada malam harinya, Charlie menghubungi Whip agar bertemu dengannya untuk membahas hal yang penting mengenai insiden pesawat yang terjadi. Hey, cowboy. Listen, I went could meet us for breakfast. Besoknya, sesuai janji tadi malam, ia bertemu dengan Charlie dan juga seorang pengacara dari Chicago yang bernama Hugh. Si Hugh ini bermaksud mendampingi Whip pada proses investigasi kecelakaan pesawat karena kecelakaan tersebut memakan korban. Maka perlu dicari siapa yang bertanggung jawab. Hey, buddy. Man, you look Pleasure to meet you, Captain. My pleasure. Sit down. Oh, God. Hugh specializes in criminal negligence. Whip pun terkejut karena bukannya diapresiasi keberhasilannya dalam menyelamatkan 96 penumpang, ia malah terancam terjerat pidana penjara seumur hidup. Hal tersebut karena hasil laporan tes darah yang diambil, Whip terbukti positif dalam keadaan mabuk. Criminal negligence. There's a plane that fell apart at the airline will try to prove equipment failure. Make the manufacturer responsible. The plane inverted. That means upside down. Hugh pun berjanji akan berusaha agar proses investigasi tidak berdasarkan hasil tes darah Whip dan kemudian membuat tim investigasi Dewan Keselamatan Transportasi akan memilih kerusakan pesawatlah yang menyebabkan kecelakaan itu. Passengers, they also collects blood on your behalf. Promise you that I'm not worried. Setelah pertemuan itu, Whip yang kesal langsung menuju bar terdekat padahal ia sudah mau berhenti minum. Namun karena masalah yang sangat berat menimpanya, ia pun memutuskan untuk kembali menenggak miras. Saat dalam perjalanan, Whip teringat pada Nicole, si pasien yang kemarin menemaninya merokok di rumah sakit. Saat ingin menemuinya, ia menyaksikan bapak kos memarahi Nicole karena nunggak terus gak bayar-bayar. Make up your mind. I take 700 cash. Whip pun segera menolong Nicole. Nicole yang sekarang tidak memiliki uang dan juga tempat tinggal, segera dibantu oleh Whip dengan membayar kosannya serta mengizinkannya untuk tinggal di rumahnya. Bullshit. 700 my ass. That's 400 cash. My car don't run. Well, what were you gonna do? Sesampainya di rumah, Nicole segera mandi dan bersih-bersih. Di malam itu, Nicole yang sebelumnya bekerja sebagai tukang pijit memberikan pijatan ke Whip sebagai rasa terima kasihnya. Tapi ya gak cuma pijit, melainkan ada plus-plusnya. Waduh, aduh. Yeah, you? Blood's having a hard time getting back. Keesokannya, tanpa disangka-sangka, Whip dijemput sama pengacaranya. Hugh sebagai pengacaranya bermaksud untuk mengajak Whip melihat tempat kejadian jatuhnya pesawat. Hugh juga mengingatkan ke Whip kalau jangan sampai kelihatan minum alkohol di tempat umum, karena hal itu bisa memberatkannya saat proses investigasi. Yeah, come on inside. Engine cowling into the night before the flight. I drank that. Right, Captain. I promise you. I can stop. Selanjutnya, mereka berdua menuju ke tempat rapat pemilik maskapai. Di sana, Hugh menegaskan akan berusaha untuk menghentikan hasil tes darah, yaitu dengan cara mengklaim kalau peralatan yang mereka gunakan belum dikalibrasi, serta pemakaian pengawet saat sampel darah diambil. I like baseball. What's the deal, Lenny? I don't mean they don't count. You're the lawyer. PSB is In the Navy, and he is a great life in prison. Whip yang semakin tertekan dengan masalah yang harus dihadapi, menghabiskan malam dengan minum-minuman beralkohol sampai ujung-ujungnya tepar. Besok paginya, Nicole berbincang dengan Whip mengenai masa lalunya yang sangat pahit, di mana ia harus ditinggal oleh ibunya yang terkena kanker payudara, serta seberapa susahnya menghadapi berbagai masalah di hidupnya seorang diri. tired. I did. Good about that. The last 7 months together, a lot were day night.
Kemudian Whip datang ke tempat pemakaman Katrina. Tampak Whip merasa sangat kehilangan. Di sana ia juga bertemu dengan Margaret, pramugari yang membantunya membalikan pesawat. Whip juga meminta bantuan pada Margaret untuk berbohong ketika nanti ditanya oleh Dewan Keselamatan agar kondisinya saat mabuk tidak terdeteksi. Margaret pun setuju. Mungkin Margaret berpikir karena selain sudah kenal lama, berkat Whip jugalah Margaret selamat dari kecelakaan. Find Daddy, baby. TSB is investigating the crash. Yeah, I'm gonna talk to him. It was very severe. Usai dari pemakaman, Whip segera menjemput Nicole yang baru diterima bekerja sekaligus menemaninya di pertemuan antar pecandu alkohol setempat. Cause for celebration. Now, you know, you could come with me. I'm wearing nothing but my girlfriend nicknamed Two Bear Berry. Makin lama, makin bosan dan juga Whip merasa bukan tempatnya di sini. Whip kemudian keluar dan menuju ke barat. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat co-pilotnya si Ken sudah sadar dari komanya. Whip segera ke sana untuk menjenguk sekaligus meminta Ken agar mau berbohong ketika nanti akan diwawancara oleh Dewan Keselamatan. How you feeling, Ken? You were brilliant on seeing. Both my legs are crushed. Ken sebenarnya kesal dan marah ke si Whip. Alasannya karena sebelum penerbangan Ken sudah mencium bau alkohol dari badan Whip, sehingga itu menjelaskan di awal kenapa sebelum penerbangan Ken seperti terlihat gelisah. Reeked like gin or something. Well, I don't know how much you fallen apart, Ken. Until we crashed. He's coming back tomorrow to finish taking a deposition from me. Tapi terlepas dari itu semua, Ken percaya jika kecelakaan tersebut sudah merupakan kehendak Tuhan, dan Ken sendiri tidak akan memberitahukan kondisi fisik Whip pada saat itu kepada para dewan. We'd all be dead. Wait. I never said a word. Nothing happens in the kingdom of the Lord by mistake, sir. Praise Jesus. Pada malam harinya, Whip yang semakin tidak kuat menahan tekanan dari segala arah memutuskan untuk kabur menuju tempat terpencil bersama dengan Nicole dengan menggunakan pesawatnya. Namun, Nicole yang awalnya tidak setuju akhirnya terpaksa mengiyakan keinginan Whip. Hey, listen. I could go to jail for the rest of my. I like you. Sober up, then you leave. Pagi harinya, Nicole tidak jadi ikut kabur bersama Whip dengan meninggalkan surat. Ia pun minggat dari rumah. Whip yang mengetahui Nicole sudah tidak ada langsung emosi dan kecewa. Everything okay, sweetie? Go. Kemudian Charlie yang sudah mendapat kabar bagus dari hasil investigasi segera meminta Whip untuk menemuinya. Mereka pun memberikan kabar gembira pada Whip kalau laporan tes darah sudah dihentikan dan tidak akan dimasukkan di proses investigasi. Whip, if you're there, pick up. It's Charlie. I got some good news. Be the first to say congratulations. Scheduled hearing is 10 days away. They can. Might have successfully had an active God added to the NTSB's. So I've been trying to tell everybody. Tapi ada satu masalah. Masalahnya adalah botol minuman alkohol yang ada di tempat sampah harus diketahui pemiliknya dan bisa dipastikan bukan milik salah satu penumpang karena knalpot kon. Karena pada saat penerbangan tidak ada layanan makan minum dikarenakan cuaca buruk. Because there is a small problem. The only people who would have had access to those bottles. Okay. That's funny though, you know, they only found 2 bottles. Mereka pun meminta Whip untuk mengatakan bahwa botol minuman tersebut adalah milik Katrina. Berhubung Katrina juga merupakan seorang pecandu alkohol sama seperti Whip. Namun, Whip malah marah karena menurut dia secara tidak langsung meminta ia berbohong kepada orang yang sudah meninggal. Lagian sih, pakai acara minum segala, udah tahu lagi terbang. Jadi susah kan sekarang? I understand that. Okay, well we can't play around with these people. And that Whip. Whip yang sedang kesal bermaksud untuk menemui anaknya yang tinggal bersama mantan istrinya. Tapi sebelum itu, si Whip nih masih sempet-sempetnya minum sampai teler. Emang gak beres nih orang udah dibilang jangan minum masih aja.
istrinya pun kesal karena Whip datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Mereka sampai ribut. Si Junior selaku anak pun marah ketika orang tuanya ribut-ribut dan segera mengusir ayahnya. Knuckles! Drinking? Leave, Will. You want me to I'm calling the police. Telling you. Don't! Won't you tell me? What? Get out! Saat Whip keluar, ternyata wartawan sudah berkumpul untuk wawancara. Whip kemudian segera menuju ke rumah Charlie untuk menumpang di sana karena wartawan juga sudah mengepung rumahnya. This is not the appropriate time at the Hey, Charlie. Whip, there's no deals, all right? Look at you. I got houses anyway. I'll stay with you. Charlie sebagai sahabat pun mengizinkannya tinggal dengan catatan tidak boleh minum alkohol. Whip pun berjanji untuk tidak minum. You cannot drink in my house. I won't. You can't have a drink. I won't. Setelah 9 hari tinggal di rumah Charlie dan bebas dari alkohol, Whip pun bersiap di hotel untuk besok pagi melakukan dengar pendapat dengan Dewan Keselamatan Transportasi. Dengar pendapat tersebut dilakukan untuk proses investigasi kecelakaan pesawat bernomor 227 yang menewaskan 6 orang. Captain Whitaker, Charlie tells me you haven't had a drink in 8 days. 9 days, 2 hours, 26 minutes. Right here. Possible. Get some rest. Order. I was trying to anticipate what kinds of questions they might ask you under oath. Setelah itu, Whip ditinggal biar bisa istirahat, sama diminta untuk mempelajari berkas-berkas yang sudah disediakan. Hey, Captain Whitaker. See you in the morning. Thank you, and thank you. All right, okay. Good morning. Yes. Tampak di kulkas tidak ada minuman beralkohol yang dapat memancing Whip kembali mabuk. Terus pas malamnya, Whip terganggu oleh suara angin dari ruangan yang berada di sebelahnya. Whip pun mengecek isi kulkas yang ada di ruangan tersebut dan tanpa disangka, ia melihat banyak minuman beralkohol di sana. Ditenggaklah minuman-minuman itu. Keesokan paginya, di mana 45 menit sebelum keberangkatan ke ruang investigasi, Whip ditemukan tepar gara-gara kemarin malam habis minum, ya kan? Charlie pun bingung karena acara yang sangat penting akan segera digelar. Si Whip malah minta mereka buat menghubungi Harling, si bandar narko. Koplok emang si Whip nih. Gak lama kemudian, Harling pun tiba dan segera memberikan obat-obatan yang dibutuhkan Whip sampai ia kembali prima dan siap melakukan sesi dengar pendapat dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional. What's the deal, buddy? Proses investigasi pun dimulai dengan pernyataan kalau kemampuan Whip sangat luar biasa dan layak disebut pahlawan karena dengan Whip membalikkan pesawat, pesawatnya dapat menjauhi daerah padat penduduk. Ditambah juga pernyataan dari narasumber seperti co-pilot dan pramugari tidak memberatkan Whip serta temuan rusaknya komponen pesawat yang disebut elevator membuat posisi Whip aman dan terhindar dari jerat pidana. Was in a relatively made to invert the aircraft. The NTSB has created animated simulation that I would like to play. Execute a forced landing in an open field, known as the elevator. As you can see, the threads on this screw are almost entirely gone. Kemudian, investigasi dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah Whip mengonsumsi alkohol 3 hari sebelum keberangkatan? Sudah pasti, Whip berbohong dong dengan menjawab tidak. Terus ditanya lagi, ya kan? Apakah dia pecandu alkohol? Whip pun tetap menjawab tidak. Up to the accident, Tuesday, October 11th, did you consume any alcohol? No, I did not. The morning of the accident, Friday, October 14th, No, I did not. you ever had a problem with alcohol dependency? No.
Di detik-detik akhir investigasi, yang padahal Whip tinggal 1 kali lagi berbohong, maka ia bisa selamat dari hukuman. Tapi alih-alih berbohong, ia tiba-tiba jujur saat ditanya opininya bila Katrina Marquez tidak mabuk dalam penerbangan itu, melainkan dirinya sendirilah yang mabuk. That Katerina Marquez drank on that flight? Could you repeat the question? Katrina Marquez did not drink the vodka. I drank the vodka. Suasana pun menjadi tegang. Ditambah, Charlie dan Hugh merasa kecewa atas pernyataan Whip karena Whip malah mengakui semuanya jikalau botol minuman tersebut miliknya, yang berarti ia dalam kondisi mabuk saat menerbangkan pesawat. Tapi tidak sampai di situ, ia juga jujur bahwa sekarang ia sedang mabuk. I drank the vodka bottles on the plane. I drank all of those days. I drank. On the morning of the accident. I was drunk. I'm drunk now. Dan disinilah Whip sekarang, di penjara bersama para napi lain. Ia dikenakan masa tahanan 5 tahun. Whip mengatakan bahwa dirinya merasa lebih bebas karena untuk pertama kalinya ia bisa jujur pada dirinya sendiri serta jujur pada orang lain. I was finished. Could not tell one more lie, but I'm here. I'm free. Di pagi yang cerah itu, Whip mendapat kunjungan dari anaknya yang bermaksud mewawancarai dirinya untuk bahan esai dengan judul Orang Paling Mengagumkan Yang Tak Pernah Kukenal. It's called The Most Fascinating Person That I've Never Met. For your information aja ya teman-teman, kenapa Knuckles, yang nama anaknya Whip ini Knuckles, sebagai anaknya Whip ini memberi judul esainya Orang Paling Mengagumkan Yang Tak Pernah Kukenal adalah karena sebagai bentuk kejujuran emosional dari Knuckles, mengakui bahwa meski ia nyaris tidak mengenal ayahnya secara langsung, ia tetap melihat sesuatu yang luar biasa dari perjuangan dan pertobatan Whip Whittaker. Ini juga menjadi lambang penyesalan, pengampunan, dan harapan akan hubungan yang lebih baik di masa depan. Pesan moralnya adalah hindari minum minuman beralkohol. Itu tidak baik ya teman-teman untuk kesehatan, apalagi kalau pilot ya. Jangan minum. Ya apapun pekerjaan teman-teman lah ya. Jangan minum alkohol karena itu tidak sehat ya. Mending minum air putih atau minum apalah. Ya yang penting hindari alkohol. Oke.